Mekanisme pelaksanaan untuk penerbitan SKTP dan sertifikasi tentunya. Halo, salam Satria Data. Malam ini Mimin akan membahas terkait info GTK untuk tunjangan sertifikasi guru. Nah, sebelum Mimin bahas bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, ini adalah informasi bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi guru atau TPG ya. Nah, ini silakan teman-teman akses info GTK-nya ya. Silakan login menggunakan username dan password yang telah dimiliki oleh masing-masing guru ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru lupa bisa konfirmasi ke operator Dapodiknya ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengikuti kode yang ada di sini, kemudian dimasukkan. Nah, kemudian jika sudah teman-teman silakan klik tombol masuk yang ada di sini ya. Nah, berikut ini adalah tampilan dari hasil login info GTK kita ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, hasil validasinya itu sudah muncul yaitu status validasi TPG yaitu valid. Dengan kode adalah 16 yaitu menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Nah, kasus yang pertama ini adalah teman-teman ketika login ke info GTK muncul syaratnya adalah sudah valid ya. Nah, ketika seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan yaitu ini hanya menunggu operator Dapodik Bapak Ibu guru untuk melakukan pemberkasan atau usul berkas kepada operator SIM tunjangan atau SIMTUN ya. Jadi operator SIM tunjangan itu adalah operator yang menangani terkait mekanisme pelaksanaan untuk penerbitan SKTP dan sertifikasi tentunya ya. Jadi teman-teman dari Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya akan mengusulkan ini ya, dan itu kewenangannya ada di operator SIMTUN tentunya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang statusnya seperti ini, berarti Bapak Ibu hanya tinggal menunggu saja ya. Nanti Mimin jelaskan terkait kode-kode arti sertip itu ya, tapi Mimin hanya menceritakan itu. Nah, ini adalah kasus yang pertama adalah teman-teman itu statusnya adalah valid ya. Bisa teman-teman lihat proses validasinya itu tarik datanya adalah per 19 September 2023. Untuk yang seperti ini teman-teman tidak ada masalah ya. Yang kedua adalah yang ini Mimin contohkan ya. Hasil validasi berikutnya adalah misalnya adalah bacaannya adalah status validasi TPG. TPG ini adalah tunjangan profesi guru. Bacaannya belum valid dengan kode adalah 02 belum memenuhi syarat. Nah, untuk yang kode 02 belum memenuhi syarat, teman-teman silakan cek di catatan masalah ya. Nah, di sini ada nanti status tidak valid. Data SIMTUN sudah terkoneksi dengan Dapodik, udah benar berarti ya. Hasil validasi beban mengajar dan syarat lainnya masih ada yang belum terpenuhi. Nah, berarti ini bisa jadi jumlah JJM-nya belum memenuhi syarat atau belum sinkron Dapodiknya belum total ya, belum lengkap semua sehingga jamnya memang belum masuk semua karena data yang ditarik ini adalah per 19 September 2023. Nah, gitu ya. Kemudian teman-teman disuruh cek di sini beban mengajar, status kepegawaian dan lain-lain ya. Misalnya ketika teman-teman cek di beban mengajar, beban mengajar belum dihitung ya, tidak ada pembelajaran. Nah, ini bisa jadi memang penginputan JJM-nya belum tertarik ya. Jadi untuk kasus statusnya belum valid ini, caranya adalah teman-teman itu lihat di catatan masalahnya ya. Nah, ini silakan perbaiki di Dapodik. Nah, Mimin mau ngasih tahu bahwa info GTK ini akan selalu menarik data sampai batas cut-off-nya ya. Jadi ini sampai di Desember. Jadi kalau teman-teman bertanya, kalau saya ngerubah data di Dapodik saat ini masih bisa berubah nggak? Jawabannya bisa ya. Jadi teman-teman yang saat ini memang statusnya belum valid atau belum memenuhi syarat, itu silakan dicek dan diperbaiki di Dapodiknya ya. Jadi nanti ketika info GTK merekap, datanya akan masuk dan berubah menjadi valid tentunya ya. Kemudian satu lagi ini ada juga status validasi TPG belum valid. Kondisinya mungkin sama, belum valid, tetapi teman-teman lagi-lagi Mimin bilang silakan cek di catatan masalahnya ya. Nah, di sini catatan masalahnya adalah status valid, anomali data hasil validasi. Data SIMTUN sudah terkoneksi, yang lain-lain hasil validasi syaratnya masih ada yang belum terpenuhi ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat rata-rata yang belum valid untuk anomali data hasil validasi ini adalah bagi teman-teman yang P3K ya, yang teman-teman serdik tetapi baru tahun ini itu pengangkatan P3K. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di sini nih P3 Kanon 2021 tidak terverifikasi ya, rata-rata masih seperti ini. Dan ini jawabannya adalah teman-teman tunggu. Nah, nanti sambil teman-teman menunggu untuk melakukan yang namanya update data BKN ya. Jadi bagi teman-teman P3K yang semua JJM-nya sudah masuk, sudah valid statusnya tetapi belum ada, itu memang karena ada update data untuk tenaga P3K yang baru kemarin pengangkatan nih ya. Jadi mungkin
Ini karena belum sinkron dengan datanya BKN ya. Mimin akan berikan arti kode sertifikasi ya. Jadi ini Mimin sampaikan. Saat ini teman-teman untuk menunggu pengusulan oleh operator tunjangan itu berarti kodenya 16 ya, ini ya, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan ya. Nah, kode 16 ini berarti teman-teman tuh sudah aman karena tinggal mengusulkan saja. Nanti setelah mengusulkan nanti terbit SKTP ya, pengusulan SKTP dan terbit SKTP. Jadi logikanya setelah kode 16 ini akan berubah menjadi menunggu penerbitan SKTP. Setelah diusulkan oleh operator ke SIM tunjangan baru kemudian sudah terbit SKTP. Urutannya seperti itu. Nah, kemudian ada satu kode lagi adalah 01 atau beban mengajar tidak linear tidak terdeteksi. Beban mengajar linear tidak terdeteksi itu maksudnya misalnya teman-teman itu adalah serdiknya fisika, tetapi teman-teman tuh misalnya mengajar bahasa gitu ya. Jadi tidak ada yang linear, jadi dianggap tidak linear dengan kode sertifikasi yang diajarkan. Kemudian 02 belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat ini teman-teman silakan cek syaratnya dan perbaiki lagi nanti di Dapodik salahnya di mana ya. Kemudian menunggu. Kemudian yang keempat adalah tidak memenuhi syarat. Hubungi operator tunjangan pada dinas pendidikan sesuai kemenangannya. Jadi kalau bagi teman-teman yang kasusnya adalah 04, ini teman-teman harus menghubungi operator SIMTUN ya. Jadi teman-teman datang ke operator dinasnya untuk mengurusi SIMTUN dan konfirmasi ke mereka untuk melakukan pengecekan datanya. Kemudian ada 06 tercatat tidak aktif atau induk bukan di bawah naungan Kemendikbud ya, Kemdikbud ya. Jadi bisa jadi teman-teman itu adalah pegawai dari Kemenak misalnya ya. Kemudian ada kode 99 juga, guru di luar naungan Kemdikbud. Ini bisa jadi yang di lain ya, Kemenak atau yang lainnya. Jadi teman-teman biasanya itu permasalahannya adalah kodenya saat ini adalah di menunggu pengusulan operator, atau beban mengajar linear tidak terdeteksi, atau belum memenuhi syarat, atau yang rata-rata mungkin itu yang muncul adalah yang seperti itu ya. Jadi yang paling banyak saat ini adalah di kasus 16, 01, 02 ya, rata-rata di situ. Jadi Mimin menjelaskan bagi teman-teman yang statusnya seperti ini silahkan dicek dengan detail salahnya di mana, perbaiki. Bagi yang statusnya seperti ini, selamat, ini tinggal menunggu usulan operator ke operator SIMTUN ya, operator sekolah akan mengusulkan. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan terkait tunjangan profesi guru atau info GTK, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi yang Mimin sampaikan ini bermanfaat. Salam satu data.